Aku udah nonton film Gali dan Ratna yang pertama 2 kali. Itu pendapatnya gimana? Yang pertama, jujur kayak aku ngeliatnya durasinya juga panjang banget, semua esensi-esensi yang penting gitu dalam jatuh cinta itu diadain gitu di film pertamanya, yang bikin kita kayak jadi malu-malu gimana gitu. Sampai aku nonton kedua kali tahu hook aku sampai tahu kayak kalimat-kalimat dan adegan-adegan hooknya, sampai yang bagian duduk motor atau pas tahu sendiri ya. iya pas pemeranonya juga main gitar gitu. Aku senang sih ngeliatnya. Perbandingannya sama yang sekarang mungkin apa ya? Yang kita tampilin sekarang di Gali dan Ratna itu era milenial gitu. Jadi semuanya itu pasti lebih modern. Reva, Yes. kan kita tahu Rano Karno dulu auranya gimana gitu. Iya. Zaman dulu mungkin paling ganteng kali aktor di Jangan Pada Mata. Nah, kamu sering ngambil aura, masukin ke dalamnya, gimana sih aura Rano yang segitu dulu hotnya gitu? Pastinya untungnya aku udah ketemu langsung sama Mas Rano Karno sendiri, dan alhamdulillah orangnya sangat sportif banget dan itu membimbing. Dan kalau aku untuk trying to be Mas Rano Karno pasti bakalan nggak mungkin juga, karena Mas Rano sendiri orangnya pasti punya karismatik yang beda gitu. Dan aku juga dikasih tahu sama dia untuk ya udah kamu pasti bisa, be yourself, terus juga jangan sombong, dan juga katanya udah jadi diri kamu sendiri aja senyaman mungkin. Nah itu sih yang aku masukin ke aku Dia sendiri. kayak sama ngomong kayak kita sama-sama punya tai lalat. Kayak beda dagu aja gitu letaknya. Kayak gitu sih jadinya. Untuk aku sempat nonton filmnya juga, dan emang di perbandingan sih antara Gali versi dulu dan juga Gali versi sekarang, dan ya udah itu menjadi gabungan untuk sekarang. Nanti kalau kalian berdua dibanding-bandingkan dengan filmnya itu gimana? Ya kalau dibanding-bandingin pasti itu pasti ada, cuman balik lagi ke penonton melihatnya seperti apa sih. Kalau misalkan dari Cheryl sih, kalaupun dibandingin ya menurut aku Gali dan Ratna yang sebelumnya itu indispensable gitu, nggak mungkin nggak bisa digantikan gitu. Dan kita memang Mereka gitu kan, yes, kita cinta dari SMA itu. ya, dan kita juga udah minta izin sama Om Edi D. Iskandar juga kan untuk untuk memerankan Gali dan Ratna, untuk menceritakan kisah Gali dan Ratna ini dengan storyline yang jujur berbeda sekali dengan yang zaman dulu. Tapi yang pasti menjadi benang merahnya itu koneksi antara dua pasangan ini gitu, antara dua orang ini yang sangat langka di era milenial sekarang gitu. Dengan adanya elektronik, dengan adanya gadget, semua orang tuh jadi terasa disconnected. Nah, di film ini ditampilin sebuah connection yang seharusnya ada gitu dalam anak muda zaman sekarang ketika berhubungan, mau itu sama sahabat, sama keluarga, atau sama pacarnya mereka. Aku baru dengar komposisi seindah ini gitu, yang gak dipakemin, verse-nya gini, chorusnya gini, hook-nya di sini nih gitu. Emang Om Guru Sukarno Putra dan Om Edi D. Iskandar is the best gitu. Sampai akhirnya ternyata lagu aku ini juga sampai ke Om Guru, dan Om Guru sendiri pun sampai ngomong kayak, wow, this is a new rendition, it's okay, pokoknya nggak masalah sama sekali, just be yourself, if you like it, sing it gitu. Jadi aku agak lega juga menyanyikan lagu ini karena udah direstuin gitu sama penulis-penulisnya. Komunikasi sama gurunya intens apa sekali aja langsung one take seperti itu? One take oke? Enggak, waktu Kayak film. Jadi waktu itu aku sebenarnya dikasih tahu sama Bunda Acin. Habis itu Bunda Acin ya udah bilang kayak Om Guru bilang gini. Dan gak lama setelah itu aku ketemu sama Om Guru di bioskop. Jadi kita sama-sama nonton film yang sama gitu. Iya. Habis itu aku yang kayak Om Guru, terus dia nggak tahu aku siapa, dan aku juga nggak berharap dia tahu sih, cuma maksudnya kayak, oh ya, aku yang nyanyiin soundtracknya Gali dan Ratna. Oh, dia gitu kayak, oh dia masih belum tahu. Kita Cinta.
oh iya Bu Acin udah cerita kemarin gitu, jadi baru kayak gitu aja sih, tapi rencana mau ketemuan lagi aku. Itu dari segi bahasa kan lagunya nggak lagu anak zaman Ya. sekarang ya, bahasanya tingkat Ya. tanpa tingkat tinggi lah ya. Itu gimana buat Sheryl sendiri, apakah perlu kayak apa ini? Oh ya pasti. Sampai dari musiknya sendiri aku minta untuk di rearrange karena untuk menyetarakan diri aku dengan musik yang lama menurut aku itu sangat berat. It's really out of my capacity, di luar kemampuan aku. Jadi aku mencoba untuk cari yang lebih cocok sama aku, yang ada gitarnya lebih kuat, aksennya, terus pakai sound yang milenial gitu. Reva, ceritain pengalaman main film pertama dong. Terus Sheryl ngelihat Reva main pertama jadi refleksi nggak sih, kemarin kan juga main film yang pertama. Oke. Wah, buat aku ini suatu pengalaman yang luar biasa sih. Untuk masuk ke dunia perfilman ini dan ketemu Sheryl juga. Ketemu Sheryl, ketemu director yang luar biasa membimbing akunya, dan juga tim yang luar biasa. Jadi suatu apa ya, package yang menurut aku tuh sempurna banget. Keluargaan banget. Sempurna banget untuk film aku yang pertama. Jadi awal-awalnya masih mikirin kayak beban segala macam. Tuh aku mendapatkan peran kali ini juga kan nggak terbilang agak lama ya, kayak beberapa step sebelumnya. Terus juga ternyata pas ngejalanin syuting pertama, syuting kedua, dan semuanya itu bener-bener se-fun itu, se-enjoy itu. Kalaupun aku ada kesulitan atau apapun, selalu sharing sama Sheryl, Mas Lu, bahkan sama case yang lain mengenai peran dia aja kita seterbuka itu. Karena Mas Luki emang ngebantu banget sih. Jadi pengalaman yang menurut aku luar biasa banget dalam produksi ini nih, luar biasa menurut aku. Fun banget. Kalau aku sendiri sih jujur benar-benar introspeksi diri juga sih selama produksi film ini ya. Aku nggak melihat Reval seperti pemain baru, soalnya like really he doesn't look like a new actor, dan jujur I don't know what a new actor is supposed to look like karena aku sendiri pun juga baru main 2 film gitu. Yang pertama kemarin sama Bang Dika, emang ya senior semua gitu kan, dan juga produksinya juga kekeluargaan. Di sini pun aku menemukan kenyamanan itu juga gitu, sebuah produksi yang penuh dengan kekeluargaan, saling support, syuting sehat, itu yang paling bikin aku seneng sih di bawah jam 12 malam. Terus Galih juga seru gitu, kita bisa ngobrol, bisa sharing, and we work very professionally. Jadi gimana ya? Aku seneng karena kita bagus bareng-bareng, salah juga bareng. Dan kita karena cast-nya kurang lebih ya umurannya berdekatan, Mas Luki sebagai director ya kayak papanya kita gitu. Jadi ya kayak aduh ini anak bercanda lagi gitu kan. Ya sudahlah, pasrah gitu. Seru banget. Sheryl nonton film sebelumnya 2 kali. Jujur untuk membaca bukunya sendiri belum selesai. Jadi di dalam karakternya Yes. Aku melihat skripnya. Habis itu aku juga nonton film lamanya dan ngobrol sama Tante Yesi Gusman dan lihat referensi dari Mas Luki. Ya. Sheryl kalau main film harus pakai sama soundtrack nggak sih? Iya. Biar murah guys. Jadi aku emang seperti tadi cerita aku kan, aku pas baca skrip ini aku jujur agak bingung karena banyak sekali sekarang penyanyi yang bisa acting, yang bisa tahu mereka maunya apa dan lain-lain. Kenapa harus gue gitu? Gue bener-bener mikirnya kayak gitu, dan udah banyak banget yang aku udah denger nama-namanya gitu yang mau jadi Ratna, cuman aku yang kayak aduh gimana ya ini, masa iya gue yang dapet gitu kan. Sampai akhirnya lihat skripnya, ternyata emang Ratna ini dibutuhkan untuk nyanyi juga, dan kebetulan lagunya yang saya nyanyikan gitu. Jadi semuanya serba kebetulan sih. Kayak Kuala Kuma kan juga aku iseng karena aku mau keluar album aku juga yang sekarang udah keluar. Ya aku bilang sama Mbak Dika, ini cocok nggak lagunya?
terus dia langsung kayak ini kenapa storyline-nya bisa sama banget kayak filmnya yang udah nonton Kuala Kumal sih ngerti sih. Iya kan? Itu. Oh, jadi itu lagunya dulu. Jadi lagunya dulu baru itu. Kalau ini kan emang lagu dan filmnya juga berbarengan. Mungkin soal Teman-teman, sebentar, aku sekalian masukin Lucky ya, biar sekalian terus saudaranya, yeay. Silakan. Tadi banyak yang mau nanya soal mas saudaranya. Silakan. panas ya. Luar biasa Bapak. Udah makan es krim belum? Promo ya? Enggak. Mungkin kalau ini kan ceritanya kan soal everlasting love story nih. Dari kalian berdua mungkin menemukan chemistry-nya seperti apa sih, membentuk chemistry-nya gitu? Oke, chemistry. Sebenarnya chemistry-nya itu terbangun saat pertama kali ketemu aja sebenarnya kita udah dapet. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba nih sebelumnya kan pernah nyoba juga sama Ratna yang sebelumnya, maksudnya yang ingin ada yang Ada Ratna yang lain kan? udah Drama banget. sebelumnya aku menurut masih banyak kayak gap. Kebetulan ketemu Cheryl nih. Pas pertama kali pun ya kita workshop bareng, ya udah chemistry-nya menurut aku ya aku udah dapet itu karena Cherylnya pun kayak open banget orangnya. Dari situ mulai syuting, mulai ngobrol, mulai sharing, mulai Ya. sering apa namanya, kita sering ngobrol Sering berdua ngobrol. juga. Aku juga nggak nyangka banget sih. Jadi pas masuk aku coba banget untuk kayak bekelin kepedean aku gitu. Karena aku sama sekali nggak tahu Galinya ini tampaknya bakal seperti apa atau apa gitu. Tapi pertama kali aku kenal sama dia pas casting tuh kan kenalan nih, gini kenceng banget. Aku langsung oh ya udah nih pasti Ratna. Udah nggak usah casting. Habis itu aku langsung ngobrol, cuman kenalan nih kayak oh ya gitu kan. Oh gue yakin banget ini orang nggak hafal nama gue dan gue juga nggak hafal namanya dia, jadi kita bener-bener cuman kayak Gali Ratna. Oke. Jadi ngobrol kayak oke, siap kita masuk bareng castingnya. Habis itu kita langsung peranin scene yang ada tadi di trailernya itu, dimana si Gali memeluk Ratna gitu di bagian akhir itu, dan dia bener-bener ngelakuin gitu, dan aku juga yang reaksinya kayak oh gimana ini, dan dari situ aku langsung ngerasa emang wah ini sesuai banget sama Galih yang sudah aku bayangkan ketika aku baca skrip castingnya itu gitu. Dan aku langsung ngomong juga ya sama Mas Luki ya, he's one of my favorites dari candidates yang sudah ada. Cheryl-nya mau aku pinjam ya untuk siap-siap manggung. Eva sama aku masih bisa. Saya boleh satu kali? Mas Lutfi. Oh gitu. Mas Lutfi. Cheryl-nya boleh aku angkat ya. Ada yang mau foto dulu sebelum kita cabut?